Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu topik pada materi pembelajaran berdiferensiasi, yakni aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya adalah lingkungan belajar. Belajar didefinisikan sebagai segala situasi, kondisi fisik yang meliputi sarana, prasarana, tata letak ruang, ketenangan kelas, dan psikologis, yang meliputi apresiasi dari guru, sapaan, rewards, kepedulian antara guru dan siswa, keamanan dan kenyamanan siswa, bantuan dan dukungan dari guru atau scaffolding, yang mendukung proses pembelajaran menjadi maksimal. Lingkungan belajar yang ideal secara fisik meliputi beberapa aspek, salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mendukung dapat dilihat dari kondisi ruang kelas yang nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian juga dengan kondisi ruang kelas yang dalam kondisi fisik baik, seperti bangunannya yang kuat, kemudian kelas tidak bocor, memiliki ventilasi yang baik, dan kondisi meja kursi baik. Selanjutnya adalah optimalisasi teknologi seperti penggunaan whiteboard, proyektor, dan alat belajar lain yang tentunya dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan kompetensi dari peserta didik. Aspek selanjutnya adalah aspek tata letak. Tata letak ruang bisa disesuaikan tergantung kebutuhan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan berikut adalah beberapa contoh tata letak ruang kelas. Yang pertama berbentuk kotak. Ini digunakan untuk pengajaran yang sifatnya langsung dan kemudian bisa digunakan dalam penilaian saat peserta didik melakukan pidato dan menampilkan presentasi PowerPoint. Yang selanjutnya adalah berbentuk berpasangan. Digunakan untuk mempersiapkan tugas bersama, saling mengoreksi, menjawab pertanyaan bersama, dan praktik keterampilan verbal atau percakapan. Yang selanjutnya adalah berbaris. Berbaris digunakan untuk bekerja secara individual dan juga pengujian. Yang keempat, tata letak ruang berempat digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas, melakukan pekerjaan rumah bersama, dan mempersiapkan permainan peran atau kerja kelompok. Yang selanjutnya adalah tata letak ruang berkelompok, digunakan dalam diskusi kelompok, kemudian juga digunakan untuk mengerjakan proyek bersama. Yang terakhir adalah tata letak ruang lingkaran, digunakan untuk diskusi kelompok dan percakapan kelompok. Siswa dibebaskan memilih letak tempat duduk agar merasa nyaman. Misalnya ketika siswa merasa terlalu dingin di bawah kipas angin atau AC, mereka dapat memilih tempat duduk yang lain yang mereka rasa nyaman dan bisa membuat atmosfer belajar meningkat. Yang selanjutnya adalah siswa juga dapat dibebaskan untuk belajar di luar kelas, di lingkungan sekolah jika diperlukan. Contohnya mengerjakan tugas di taman sekolah saat siswa diminta mengerjakan tugas seni rupa. Jadi tidak monoton berada di dalam kelas. Aspek selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang ideal secara fisik adalah kondisi kelas. Kelas yang tenang, jauh dari kebisingan yang dapat mengganggu proses pembelajaran juga merupakan salah satu kondisi yang dapat mendukung pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kelas yang kondusif. Hal ini tercipta, kondisi kelas yang kondusif dapat terjadi karena adanya kesepakatan belajar dalam kelas yang dibuat antara guru dan siswa di awal pembelajaran. Yang terakhir adalah kelas yang aktif. Kondisi kelas yang aktif dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Lingkungan belajar yang ideal secara fisik, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan belajar yang ideal dari segi psikologis. Yang pertama ada appreciation and encouragement dari guru. Salah satu contoh yang dapat kita terapkan untuk memberikan appreciation and encouragement ini adalah dengan pemberian reward atau hadiah ketika peserta didik mampu menjawab soal maupun pertanyaan yang diberikan dengan baik dan benar. Jadi appreciation and encouragement dari guru ini dapat membentuk lingkungan kelas yang positif sehingga siswa akan berani untuk beropini dan belajar dengan gayanya masing-masing dan mendapatkan hasil maksimal dari proses belajarnya. Yang kedua adalah hubungan baik antara guru dan siswa. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa ini dapat dibentuk dengan hal sederhana seperti menyapa, menghargai satu sama lain, dan bersikap ramah, baik dengan guru maupun sesama siswa.
Hubungan yang dibina di dalam kelas diharapkan mampu membantu siswa untuk merasa diterima, dihargai, dihormati, merasa aman, dan merasa nyaman pula selama proses pembelajaran, tanpa memikirkan latar belakang entah itu minat bakat maupun gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah terkait dengan scaffolding. Dalam scaffolding ini, guru akan memberikan tantangan kepada peserta didik dan tantangan dan bantuan tersebut nantinya akan diberikan berdasarkan pengembangan kompetensi dari peserta didik tersebut. Apabila peserta didik telah mampu menguasai beberapa materi, maka pemberian bantuan bisa dikurangi.